Baik, selamat malam teman-teman mahasiswa semuanya. Selamat malam, Bapak. Ya, kita sambil menunggu teman yang belum gabung ya, kita sambil ngobrol-ngobrol sedikit. Untuk beberapa hari yang lalu kita sampaikan bahwa ada orang tua dari sahabat kita yaitu Mbak Nadia ya, kalau nggak salah Mbak Nadia ya, itu yang meninggal dunia. Nah, kita doakan semoga almarhum orang tua dari Mbak Nadia diampuni dosanya dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk Mbak Nadia, turut berduka cita yang dalam-dalamnya. Semoga keluarga diberi ketabahan. Ini sudah pada gabung ya? Yang sudah gabung sudah on ya? Sudah, Pak. Itu materi saya kirim ke grup, silakan dibuka untuk materi pertama. Sekarang pertemuan ketiga berarti karena setiap pertemuan ada 2 materi sesuai permintaan dari pihak kampus. Sudah dibuka, teman-teman? Sudah, Bapak. Sementara mohon maaf ya, nanti kalau suara agak terganggu karena itu cucu satu-satunya sedang sakit, kemarin baru pulang dari rumah sakit, jadi mungkin masih rewel, ke atas ke bawah maunya, jadi mohon maaf kalau ada suara terganggu. Kita lanjut dengan jenis-jenis presentasi di pertemuan ketiga, lanjutan dari pertemuan kedua kemarin. Silakan disimak teman-teman semuanya. Jenis-jenis presentasi, yang pertama adalah presentasi ilmiah, yaitu presentasi yang dilakukan untuk menyampaikan karya-karya ilmiah. Nah, maksudnya karya ilmiah banyak sekali ya, yang seperti contohnya yang nanti akan kalian lakukan adalah presentasi untuk sidang skripsi, itu pasti kalian lakukan. Nah, itu presentasi ilmiah yang dilakukan oleh setiap mahasiswa pasti melakukan itu untuk menempuh jenjang akhir, yaitu dengan memperoleh gelar kesarjanaannya, atau presentasi-presentasi karya ilmiah lainnya yang memang harus dipertahankan. Itu adalah presentasi ilmiah yang ada beberapa, sebentar, ada yang gabung. Yang gabung silakan langsung bergabung, monggo silakan ya. Absen seperti biasa nanti di belakang ya, seperti biasa silakan Mbak Nadia atau siapa nanti dibuat lagi seperti kemarin. Kita lanjut presentasi ilmiah, yaitu presentasi, saya ulangi ya, presentasi yang dilakukan untuk menyampaikan karya-karya ilmiah di hadapan komunikator yang dilakukan oleh komunikan, biasanya secara khusus karena itu untuk mempertahankan karya-karya yang disampaikan dan untuk mendapat persetujuan atas hasil karya yang dibuatnya dengan baik. Itu inti dari karya ilmiah. Contoh utamanya adalah nanti akan segera kalian lakukan di akhir semester, di akhir perkuliahan kalian, untuk mendapatkan gelar kesarjanaan, kalian pasti melakukan presentasi sidang skripsi. Kalau S1, S2, presentasi untuk tesis, dan selanjutnya untuk S3 dan selanjutnya. Itulah. Atau bagi peneliti-peneliti, merupakan penelitian karya-karya ilmiah yang harus dilakukan untuk mendapatkan jenjang kepangkatan misalnya. Seperti itu memang harus dilakukan di depan tim peneliti atau tim penilai dan lain sebagainya. Nah, untuk presentasi ilmiah ini bisa juga dilakukan di setiap perusahaan-perusahaan, tentunya untuk setiap perusahaan melakukan teknis-teknis yang berbeda. Ada nggak yang bisa memahami presentasi ilmiah di bidang perusahaan? Kalau ada yang mau dicontoh, silakan. Biar semoga teman-teman bisa memahami. Jadi saya kupas satu demi satu biar bisa dimengerti ya. Silakan, ada yang tahu kalau di perusahaan tuh atau di kantor tuh presentasi ilmiah ini seperti apa? Silakan kalau ada yang tahu, yang memberi tanggapan, silakan, monggo, dipersilakan. Kita kupas satu demi satu dulu, biar dipahami dulu. Silakan, yang mau nanggapin, seperti apa presentasi ilmiah untuk di posisi di kantor.
Contohnya seperti apa? Atau teman-teman bisa memahami nggak? Atau malah masih bingung presentasi ilmiah ini? Sepertinya masih agak bingung ya, Pak. Agak bingung, oke. Kalau gitu saya bikin gini, saya kasih contoh. Ini dengan Mbak siapa ini? Mauri, Bapak. Mbak Mauri, saya kasih contoh. Mbak Mauri kerja di perusahaan, nah, untuk melakukan, contohnya misalkan di perusahaan dengan sumber-sumber hasil karya barang atau jasa, Mbak? Jasa, Bapak. Jasa, oke. Nah, untuk meningkatkan hasil, kalau perusahaan itu kan pasti sumber pendapatan yang dicari kan, perusahaan swasta itu. Nah, untuk meningkatkan hasil sumber pendapatan, Mbak Mauri diminta oleh perusahaan untuk mewakili melakukan riset. Riset bagaimana sih lapangan di masyarakat itu apa yang diinginkan. Seperti apa persentase untuk menarik daya minat perusahaan. Karena ini teknis presentasi ini. Jadi apa yang dilakukan, apa yang diinginkan khalayak ini seperti apa. Akhirnya Mbak, bentar ada yang masuk, saya absen dulu. Nah, akhirnya Mbak Mauri melakukan penelitian. Nah, dari hasil penelitian itu, Mbak Mauri bikin suatu karya, dipresentasikan di depan pimpinan. Nih loh, dari hasil penelitian bahwa di lapangan itu seperti ini hasilnya, untuk menyerap daya minat keinginan masyarakat itu seperti ini. Nah, itu dipresentasikan di depan pimpinan tentunya, agar hasil karya Mbak tadi disampaikan itu untuk diterima perusahaan, sehingga perusahaan akan melakukan action-nya seperti apa yang dihasilkan dari hasil penelitian Mbak tadi yang dilakukan itu. Seperti itu contohnya, Mbak. Seperti halnya kalau itu di perusahaan ya, itu contoh-contoh kecil di perusahaan. Itu pasti akan melakukan seperti itu. Begitu kalau di ini semester berapa ini? Semester 1 atau semester 3? Mbak Mauri, ini semester 1 atau semester 3, Mbak Mauri? Semester 2, Semester 2, Bapak. Oh, semester 2. Iya, Semester Bapak. 2, oke. Semester 2 itu nanti kalau, cuma ini nggak pernah in class ya? Ini nggak pernah in class, Mbak ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi teknisnya seperti itu. Terus nanti, kalau mau tidak mau ini membuat suatu penelitian untuk membuat suatu skripsi. Ini kalau sebagai mahasiswa, contohnya. Kalau di perusahaan, contohnya melakukan penelitian untuk meningkatkan pendapatan atau peningkatan daya tarik konsumen untuk masuk ke dalam perusahaan itu, agar mereka tertarik dalam perusahaan itu. Itu contoh kecilnya di perusahaan. Kalau contoh konkret di mahasiswa di akhir semester nanti pasti membuat suatu karya ilmiah yang dinamakan skripsi. Nah, itu setiap mahasiswa akan melakukan itu. Nanti di situ dari bab 1, bab 2, bab 3 itu di awal biasanya dibuatkan 1, 2, 3 bab. Itu untuk presentasi awal dilakukan, sehingga dilanjutkan membuat analisa penelitian. Itu dimasuk di bab 4. Nanti melakukan penelitian kalau kuantitatif atau kualitatif. Jadi kalau kuantitatif itu dengan berdasarkan kuesioner, tapi kalau kualitatif itu nanti dengan wawancara. Ini yang perlu kalian pahami. Penelitian itu ada 2, kuantitatif atau kualitatif. Itu nanti pasti salah satunya akan dilakukan oleh setiap mahasiswa yang melakukan penelitian. Dari hasil-hasil karya penelitian itu dibentuk dalam suatu buku yang dinamakan skripsi. Skripsi itu di akhir nanti akan disidang oleh penguji-penguji yang ada di dalam sidang skripsi itu, dan mahasiswa akan melakukan presentasi, mempertahankan hasil karya yang dibuat itu dengan analisa-analisa yang dilakukannya, harus bisa mempertahankan. Dari apa yang digunakan, bagaimana melakukannya, penelitian itu, kendala-kendala apa yang dilakukan, terus bagaimana hasilnya, dampak dari hasil yang dilakukan itu seperti apa, keuntungannya apa, bermanfaat tidak untuk masyarakat luas, itu nanti akan dilakukan seperti itu. Dan bagi mahasiswa harus bisa mempertahankan benar karya-karya itu agar menjadi hal-hal yang positif dengan nilai yang sangat baik, yang disetujui dengan baik. Itu maksudnya adalah presentasi ilmiah.
Masih belum paham? Satu presentasi ilmiah? Sudah, Bapak. Sudah ya, bisa dimengerti ya. Kalau nggak mengerti, silahkan tanya. Yang kedua, saya lanjut. Presentasi promosi. Nah, ini saya yakin di perusahaan lebih tahu lagi. Yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan, karena presentasi biasanya digunakan untuk promosi produk, baik barang maupun jasa produk ya. Maka promosi mengedepankan keunggulan-keunggulan dari apa yang disampaikan. Sebentar, ada yang masuk, ada yang gabung. Saya lanjutkan. Maka promosi mengedepankan keunggulan-keunggulan dari produk yang ditampilkan atau yang dipromosikan sebagaimana agar bisa mempengaruhi khalayaknya atau masyarakat secara luas sehingga khalayak dapat tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan atau yang dipresentasikan itu. Itu seperti itu. Biasanya ini adalah bagian-bagian marketing yang melakukan itu lebih banyak dilakukan oleh bagian marketing. Adakah yang bekerja sebagai marketing dari di antara teman-teman ini? Sebentar, ada yang gabung lagi. Jadi untuk presentasi promosi yang nomor 2, ada yang memberi tanggapan, silakan. Saya ulangi, presentasi yang pertama adalah presentasi ilmiah, tadi sudah saya sampaikan. Presentasi kedua adalah presentasi promosi, yaitu presentasi yang dilakukan oleh komunikator terhadap komunikan atau khalayak masyarakat luas yang biasanya digunakan dalam promosi produk yang mengedepankan keunggulan-keunggulan dari produk. Nggak mungkin orang mempresentasikan mencari kelemahan-kelemahan produk. Kalau persaingan baru mencari kelemahan, tapi kalau promosi internal, promosi untuk mengangkat pasti produk yang baik, kelebihan-kelebihan atau keunggulan-keunggulan yang ditampilkan. Sehingga akan membawa minat atau daya tarik dari khalayak atau calon pelanggan untuk berkeinginan membeli dari produk yang ditawarkan atau dipresentasikan tersebut. Itu adalah maksud dari presentasi promosi. Nah, untuk presentasi promosi, bagi teman-teman, silakan kalau yang memberi masukan atau memberi tanggapan, silakan, dipersilakan. Adakah yang masih bingung atau dia memberi tambahan? Bagaimana contoh-contoh promosi yang dilakukan oleh marketing di setiapnya? Apakah ada perbedaan dari ini atau memang sudah sesuai dengan keinginan-keinginan dari perusahaan? Silakan kalau mau yang tanggapan. Kita kupas satu demi satu. Silakan. Bapak, Ya. mau nanya. Ya. Kalau misalkan promosi travel umroh itu juga termasuk presentasi promosi ya? Iya, sama. Itu biasa dilakukan oleh marketing. Travel umroh kan mempromosikan, menawarkan kan? Iya, benar. Nah, kalau travel umroh itu bergeraknya di bidang jasa. Iya, benar. Jadi mereka menawarkan jasa. Bagaimana kenyamanan yang diberikan, bagaimana kemudahan yang diberikan, bagaimana harga yang ditawarkan, iya, bagaimana benar, kondisi di sananya seperti apa nanti hotelnya, pelayanannya dan sebagainya, sehingga diharapkan dari pemberangkatan atau pendaftaran, pemberangkatan hingga nanti sampai di tempat tujuan hingga balik kembali ke tempat asal itu diberikan rasa kenyamanan, kemudahan. Itu biasanya yang ditawarkan seperti itu. Iya, benar, Bapak. Nah, itu adalah salah satu presentasi promosi. Itu sangat-sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan itu. Baik bidang jasa maupun barang. Pasti melakukan itu. Terutama yang dilakukan oleh pihak marketing akan melakukan itu. Mbak Mori bergerak di bidang itu? Iya, benar, Bapak. Oh, di Jakarta, di luar Jakarta? Di Jakarta, dekat kampus, Bapak, kantornya. Oh, dekat kampus. Alhamdulillah, lebih dekat ya. Iya, Bapak. Oke, mudah-mudahan sukses. Amin. Terima kasih, Bapak. Oh, iya. Boleh nanti kalau saya sewaktu-waktu ingin ke sana ya. Baik, Hubungi Bapak. ya. Baik, Bapak. Siap. Ya, insya Allah.
Oke, ada lagi yang lain yang mau menanggapi? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Yang ketiga, presentasi rencana kerja. Ini yang ketiga, yaitu presentasi yang dilakukan komunikator di hadapan komunikan secara khusus untuk memaparkan program-program yang disiapkan oleh komunikator, dan biasanya program ini untuk persiapan kegiatan perusahaan yang dilakukan secara internal maupun eksternal guna mengembangkan usaha dan kerjasama-kerjasama di perusahaan. Misalkan, bagaimana agar mempersiapkan diri untuk pemenangan tender, untuk persiapan MOU, asuransi, dan lain sebagainya. Itu sekarang presentasi rencana kerja. Jadi, presentasi rencana kerja, presentasi yang memang disusun sedemikian rupa untuk mempersiapkan diri, dipersiapkan secara matang untuk dipresentasi. Lebih mudah begini, membuat presentasi yang direncanakan, dipersiapkan teknis-teknisnya, dan itu nanti dipresentasikan di depan khalayaknya secara khusus agar calon pelanggan atau khalayak tersebut tertarik untuk meloloskan apa yang kita tawarkan. Bentar, ada yang masuk lagi. Nah, seperti itu. Jadi presentasi rencana kerja lebih gampangnya adalah presentasi yang dilakukan dan telah dipersiapkan secara dini, secara matang untuk dipersiapkan, dipresentasikan secara khusus di depan khalayaknya agar khalayak tersebut tertarik untuk mengedepankan apa atau memilih apa yang kita presentasikan. Nah, contohnya adalah untuk agar bisa memenangkan tender, untuk kerjasama atau MOU, untuk daya tarik asuransi. Biasanya yang bekerja di bidang-bidang jasa banyak melakukan itu. Di sini ada yang memberi tanggapan untuk presentasi rencana kerja. Monggo yang memberi tanggapan. Pak Pascal. Ya, selamat. Nama saya Pascal, Pak. Pasca, ya Mas Pasca. Gimana Mas Pasca? Kayaknya yang presentasi promosi sama presentasi rencana kerja itu hampir-hampir mirip ya Pak, atau bagaimana Pak? Karena kan sama-sama menarik ini Pak, komunikasi untuk ya, saya tahu maksudnya. Kalau presentasi promosi itu menawarkan barang, kita menawarkan barang atau jasa ya, itu promosi. Tapi kalau rencana kerja, kita mau meminta masuk. Misalkan kita ada tender, kita sama-sama mengajukan tender. Nah, persaingan tender ini bagaimana supaya tender kita itu bisa diterima oleh perusahaan tersebut. Perbedaannya begitu. Kalau dari rencana kerja itu kita masuk, sebentar, ada yang masuk, saya absen dulu ya. Sebentar, ada gangguan sedikit. Oke, saya lanjut. Nah, ini lagi siapa yang saya masuk lagi, sebentar ya. Oke. Ini presentasi promosi, tadi ini saya ulangi ya, perbedaannya, presentasi promosi adalah presentasi yang dilakukan untuk menawarkan barang yang kita punya. Gitu ya, intinya itu. Kalau presentasi rencana kerja, memang hampir mirip, tapi ada perbedaannya. Rencana kerja itu kita merencanakan sesuatu, tapi kita menginginkan dari itu untuk agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau rencana kerja itu kita mendapatkan sesuatu, kalau promosi itu atau presentasi promosi itu kita menawarkan sesuatu kepada orang lain. Nah, masih gimana? Sati bisa diterima? Berarti ya apa yang menjadi pembedanya itu itunya Pak ya, tujuannya Pak ya. Tujuannya, betul sekali tujuannya. Kalau tujuannya kita menawarkan, tujuannya kita menginginkan. Nah, kan beda. Memberikan dan menginginkan.
Itu perbedaannya Mas, itu hanya balikannya aja Mas. Oke Pak. Tujuannya, Terima betul. kasih, Pak. Oke. Yo, ada lagi yang memberi masukan atau memberi tambahan, silakan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Yang keempat adalah presentasi wawasan, yaitu presentasi yang dilakukan komunikator kepada komunikan agar mendapatkan atau dapat mempengaruhi komunikan atau halayak untuk mau menerima apa yang dipresentasikan. Programnya harus disampaikan secara terpapar atau dipaparkan secara jelas, mudah dipahami oleh komunikan, sehingga apa yang dipresentasikan dapat disetujui, dilakukan dengan langkah-langkah seperti misalnya presentasi program keluarga berencana. Ini zaman dulu Orde Baru sangat-sangat ini sampai ke desa-desa ini masuk ini. Peningkatan kesehatan. Sekarang ada lagi apa itu? Kalau di Indonesia sekarang KIS atau Kartu Indonesia Sehat atau apa itu lagi digalak-galakan juga. Mungkin bidang-bidang kesehatan paham ini. Mungkin juga tim sukses, kampanye dan lain sebagainya. Itu ada presentasi wawasan. Tim sukses untuk melakukan kegiatan agar apa yang dilakukan untuk yang menjadi tim tersebut bisa memenangkan sesuatu agar mengegulkan apa yang diharapkan sesuai dengan oleh orang yang memberikan kepercayaan tersebut. Nah, presentasi wawasan ini dilakukan biasanya oleh orang-orang yang memang berpengalaman pada bidangnya. Nah, untuk presentasi wawasan, ada yang mau ditanggapi? Silakan. Kita pelan-pelan saja, santai-santai saja, tidak perlu berburu-buru. Dan untuk teman-teman semua, insya Allah yang hadir, yang aktif, untuk minggu depan, mungkin nanti saya akan berikan soal UTS ya, karena pertemuan ketiga berarti pertemuan ke-6, untuk dikumpulkan minggu berikutnya. Jadi nanti saya kirimkan seperti ini, seperti materi di grup saja. Terus dikirimkan nanti mungkin lebih baik kalau via email saya aja, karena kalau dikirimkan ke grup, nggak enak juga nanti karya orang satu persatu akan dilihat oleh orang yang lain. Jadi lebih baik tertutup, hanya internal untuk saya yang bisa melihat aja. Gimana? Sepaham atau tidak teman-teman untuk yang minggu depan? Untuk soal UTS mau kita kirim via email saja ya, biar tidak semua orang bisa melihat hasil karya satu persatu berbeda. Setuju Bapak. Baik Ya. Bapak, setuju Bapak. Jadi nanti yang tahu hanya saya. Jadi kalau saya nanti misalkan akan membantu mahasiswa ini membahas ini, ya orang lain nggak boleh protes. Jadi saya yang punya hak untuk itu. Insya Allah teman-teman nanti baik semua lah. Jangan sampai ada yang tinggal kelas lah ya. Insya Allah ya. Amin, amin, amin. Amin. Kuliah ini kan kalian kerja untuk kuliah. Ya kayak saya dulu juga seperti itu. Jadi yang penting kan kita dapat materi, tapi kita selesaikan. Apalagi yang sudah kerja kan, ya mohon maaf, materi itu akan dimanfaatkan. Belum tentu semua materi yang diberikan oleh kampus itu nanti bermanfaat di ruang kerja kalian masing-masing. Tapi ada materi yang memang nanti bermanfaat untuk kalian. Nah, seperti ini, teknik presentasi ini sangat bermanfaat menurut saya di semua perusahaan. Baik yang bergerak di bidang jasa maupun di bidang barang, ini sangat bermanfaat. Ada yang memberi masukan, silakan. Presentasi wawasan. Kalau tidak, saya lanjut. Nah. Begitu pula dengan sistem presentasi yang dilakukan secara terbuka atau dengan berpidato. Ada 4 jenis pidato. Nah, ini perlu dipahami juga. Kalau tadi teknik presentasinya, sekarang jenis-jenis pidato. Pidato itu adalah presentasi secara terbuka. Tidak ada pidato itu tertutup. Kalau jenis presentasi ini adalah, sebentar, ini agak masuk angin dikit. Mohon maaf, agak tersentak-sentak ya suara saya karena lagi dari kemarin lagi banyak rumah sakit mudah-mudahan jadi agak tersentak-sentak suaranya. Oke. 4 jenis presentasi atau pidato. Yang pertama adalah
impromptu, yaitu presentasi atau pidato yang dilakukan secara tiba-tiba atau dadakan. Nah, ada yang bisa memahami maksudnya? Silakan kalau ada yang bisa memahami maksudnya. Presentasi impromptu yang pertama ada jenis pidato atau presentasi atau pidato yang secara terbuka. Yang pertama ada impromptu, yaitu presentasi atau pidato yang dilakukan secara tiba-tiba atau dadakan. Misalnya seperti apa? Silakan yang bisa memberi contoh atau memberi tanggapan. Dilakukan secara tiba-tiba atau dadakan. Silakan masing-masing boleh memberi contoh. Yang bisa memberi contoh silakan. Sebelum menjawab silakan sebutkan nama ya. Karena ini merupakan keaktifan kelas juga buat saya. Bapak Silakan. Mauri mau jawab boleh? Boleh, Mbak Mori. Sangat boleh. Misalkan diminta buat memberikan sambutan di acara seminar gitu, Bapak. Diminta, seseorang yang datang langsung ditunjuk untuk memberi sambutan dalam Iya. seminar. Oh, boleh. Iya. Boleh, bisa itu, bisa. Jadi mereka tidak siap ya, mereka mendadak, betul. Iya, Ada benar, lagi? Bapak. Oke, ada lagi yang lain? Selain Mbak Mauri? Yang dalam kehidupan kita sehari-hari, biasanya suka ada itu, dan sering ada. Silahkan. Sampai lagi ada yang masuk. Silakan, selain Mbak Mauri, ada lagi yang memberi masukan? Impromptu, yaitu yang dilakukan secara tiba-tiba atau dadakan. Contoh kegiatan di masyarakat secara nyata, silakan. Kita kasih contoh satu. Dalam acara pernikahan, tiba-tiba tidak sengaja atau tidak sepengetahuan panitia, datanglah seorang pejabat. Nah, disitulah pejabat tersebut tiba-tiba ditunjuk oleh panitia untuk memberikan sambutannya. Nah, otomatis pejabat itu tidak bisa mempersiapkan diri, langsung memberi sambutan dengan apa yang ada dalam benaknya saja. Gitu. Nah, hal ini mempunyai beberapa keuntungan memang. Lebih dapat si pelaku atau yang memberikan pidato akan dapat mengungkapkan sesuai dengan keinginannya. Apa yang dia perasaannya yang secara sebenar-benarnya, karena pembicara tersebut memberikan lebih dulu akan dapat apa yang disampaikan. Jadi secara mendadak, jadi apa yang disampaikan adalah sesuai dengan apa yang dia inginkan aja. Oh, dalam pikiran saya ini kurang begini, kurang begitu ya. Itulah yang disampaikan. Tidak terpikirkan lagi, ini baik buruknya tidak tersinyalir lagi. Jadi karena mendadak ya, apa yang dia pikirkan yang itu yang ditampilkan. Yang kedua adalah gagasan dan pendapatnya datang secara spontan, sehingga tampak segar dan hidup. Ya, biasanya ini bagi orang yang suka dengan humoris atau biasanya dalam percandaan-candaan, ini akan hidup, akan banyak memberikan sambutannya secara humoris. Ini biasanya seperti itu. Tapi kalau orang yang akademisi, biasanya dia akan lebih memberikan sambutannya secara teknis. Dia akan memberikan, jadi perbedaannya adalah kemungkinan di bagaimana khalayak ini mendapatkan lebih senang ke humoris atau lebih senang kepada orang yang memang secara ilmiah, secara dia menyampaikan ilmiah seperti bidang yang dia miliki, biasanya seperti itu, karena memang tidak terprogram, itu secara mendadak disampaikannya. Nah, memungkinkan terus berpikir. Begitu ini kalau orang yang sudah terbiasa, biasanya dia akan menyampaikan ya stagnan aja, oh kemarin begini-begini, nah itu akan mengalir. Tapi terus memikirkan bagaimana dia memberikan masukan itu, memberikan sambutannya itu atau pidatonya itu terus berkembang. Jadi disitulah akan adanya pengembangan retorika. Nanti kita bahas ada retorika di situ. Nah. Bisa dimahami atau masih belum jelas untuk impromptu? Sudah bisa dipahami, Bapak. Sudah bisa dipahami ya.
Saya lanjut ya. Iya, Bapak. Nah, tetapi impromptu juga mempunyai kelemahan yang dapat melenyapkan dari keuntungan tersebut tadi. Yang pertama, dapat menimbulkan kesimpulan yang mentah karena dasar pengetahuannya tidak memadai. Mungkin karena ya grogi, kalau bagi yang grogi mungkin apa yang disampaikan pun tidak jelas. Kesimpulannya nggak jelas, arahnya kemana pun tidak jelas. Jadinya begitu, karena memang tidak terprogram, hanya dadakan. Mengakibatkan penyampaian yang tersendat-sendat karena tidak lancar. Apa sih yang mau disampaikan? Nah, dia tidak mempersiapkan ya, apa yang disampaikan ya begitu lagi, biasanya banyak seperti itu. Itu di kalangan manapun, baik pejabat pun banyak yang melakukan hal seperti itu. Biasanya mereka dengan nada-nada dan lain sebagainya, karena tidak mempunyai persiapan, karena tersendat-sendat, tapi telah berpikir lagi, apalagi yang mau disampaikan seperti itu. Gagasan yang disampaikan bisa tidak berurutan atau berantakan. Dari A, set ke C lagi tidak berurutan. Seperti apa yang bila terstruktur, dipersiapkan, berbedanya di situ. Karena tidak ada persiapan, memungkinkan adanya demam panggung, itu udah jelas, otomatis. Jangankan yang tidak ada persiapan, mahasiswa aja yang sudah ada persiapan, kalau sidang skripsi bukan suka lagi, banyak sekali yang melakukan demam panggung. Harusnya jawabnya B, dia menjawabnya C. Itu sering kita jumpai mahasiswa seperti itu. Saya dulu juga melakukan hampir seperti itu juga. Tapi itu nggak apa-apa, itu pengalaman. Izin Pak. Yap. Siap, menanggapi tentang impromptu tadi, karena saya melihat Mbak Mauri Medina sangat semangat, jadi saya semangat juga ini. Iya, haruslah. Monggo, silakan Mas. Siap, mengenai impromptu tadi Pak, yang didadak itu kalau di dunia kedinasan Pak, di tempat kami, apabila pejabat didadak itu panitianya udah kecelakaan itu Pak. Udah bisa dipastikan besok dia pindah pulau terluar itu Pak. Itu gawat banget itu. Jadi kalau zaman sekarang ini pejabat juga tidak mau kecelakaan yang banyak kalimat AE tadi yang disampaikan Bapak dosen. Nah, maka dari itu kalau di dunia militer Pak, apabila seorang pejabat ya Pak ya, kalau pemeran tentara di lapangan sih memberikan pengarahan kepada prajurit setiap pagi nggak ada masalah. Bahkan diseluti, iya sudah hafal apa yang akan disampaikan, apa tugasnya. Tapi kalau seorang pejabat tiba-tiba diminta memberi sambutan ke pernikahan Mbak Mauri Medina ibaratnya itu, ya grogi juga. Iya, kalau secara umum Mas pasti grogi terjadi. Tapi kalau misalkan militer, dia mungkin tidak grogi karena sudah kebiasaan dia gitu. Cuma kalau di tempat lain juga mungkin dia tidak ada persiapan saja, kemungkinan seperti itu. Betul, namun dapat dipastikan panitianya yang kecelakaan itu, Pak. Jadi begitu sistemnya ya, panitianya yang kena ya. Karena sistem militer kan terstruktur ya. Kalau militer kan dari atas ke bawah, terstruktur ya. Siap betul, komandan gitu. Siap. Saya agak sedikit tahu karena almarhum bapak saya juga militer, Mas. Jadi sedikit tahu. Nah, jadi sejiwa ya, Pak ya. Sejiwa. Betul. Siap, Pak. Demikian, Bapak. Ya, terima kasih. Betul, memang kalau di kalangan militer memang seperti itu. Ya, setahu saya kalau militer itu tidak dipersalahkan, kalau pejabat itu tidak boleh salah katanya gitu. Yang salah yang bawahannya gitu, atau pejabat bawahannya seperti itu. Karena memang terstruktur mereka dari atas ke bawah kalau militer. Tapi kalau di masyarakat, di perusahaan-perusahaan tidak seperti itu, beda. Ini contoh-contoh secara sipilnya. Oke, terima kasih Mas. Tadi saya lanjutkan, sebaiknya impromptu dihindarkan atau tidak dilakukan, tetapi bila terpaksa harus dilakukan, maka ada hal-hal yang harus dipikirkan. Satu, sebelum melangkah, pikirkan terlebih dahulu teknik presentasi yang baik, misalnya cerita hubungan pembicara sebelumnya. Sebelum mereka melakukan pembicaraan, pasti sebelumnya ada apa yang harus dipikirkan. Dikait-kaitkan saja supaya
nyambung. Tapi ya kadang-kadang kalau orang udah nggak siap ya blank-blank juga sih. Ini cuma kalau masih ada waktu duduk, tiba-tiba dipanggil ya dia sebelum melangkah, persiapkan, pikirkan terlebih dahulu, meskipun cuma sedikit. Yang kedua, tentukan sistem organisasi pesan. Teknik pemecahan masalahnya, kerangka sosial ekonominya, jadi di situasi kondisi lingkungan itu seperti apa kronologinya. Tentukan sistem organisasi pesan seperti apa. Apakah mau mengangkat tentang teknik pemecahan masalah di situ. Kalau misalkan kampanye atau suatu kegiatan lain, bisa bagaimana memecahkan masalah. Kalau di masyarakat, bagaimana perekonomian masyarakat atau apa yang mau diangkat. Itu bisa ditentukan dulu. Sistem organisasi pesannya apa yang mau diangkat. Dan yang ketiga adalah pikirkan teknik penutup yang mengesankan. Nah, itu yang paling penting. Biasanya kalau orang mendengarkan ini biasanya kalau di masyarakat Indonesia banyak yang disukai dengan agak humoris. Jadi materi disampaikan, tapi juga ada humoris yang diberikan. Tidak terlalu kaku, fleksibel gitu. Itu biasanya membuat khalayannya agak suka. Dan terakhir dibikin sambutan penutup atau kata penutup dengan hal-hal yang bisa menarik masyarakat, mengesankan masyarakat. Oh, ternyata si A memberikannya cukup menarik seperti itu. Nah, di sini ada yang memberi tambahan, silakan. Kenapa harus dipikirkan terlebih dahulu, kenapa dan sebagainya, monggo kalau ada yang mau memberi masukan atau menanggapi, silakan. Kita pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru, karena ini mudah dipahami dan insya Allah mudah dicerna. Karena intinya nggak terlalu banyak. Ada yang mau nambahin? Kalau tidak, kita lanjut. Yang kedua, tadi yang pertama impromptu, yang kedua adalah manuskrip. Manuskrip yaitu presentasi atau pidato yang dilakukan dengan menggunakan naskah. Komunikator akan memberikan naskah pidato dari awal hingga akhir dan berlaku istilah membacakan pesan, bukan menyampaikan pesan. Nah, bisa ada yang memberikan contoh manuskrip? Menyampaikan pidato dengan membacakan naskah dengan istilah membaca pesan atau bukan menyampaikan pesan. Nah, seperti apa contohnya kegiatannya? Mungkin pidato kepresidenan mungkin, Pak. Gimana? Contohnya gimana? Ya, Presidennya gimana, Mas? Pak Presiden sedang memberikan pidato dalam acara kenegaraan itu, Pak. Oh, membacakan teks pidato, bisa. Presiden secara luas ya, secara negara. Kalau yang mungkin lebih di masyarakat lebih gampang lagi, seperti apa? Ada nggak? Ini apa? Yang Muslim, coba saya kasih tahu sedikit. Yang kemarin baru saja melakukan sholat Id. Biasanya kalau di daerah-daerah, di kota madya atau di kabupaten, itu ada sebelum melakukan sholat Id, itu diberikan kata sambutan dari wali kota, dari bupati, atau dari gubernur, yang dibacakan oleh petugas khusus. Itu adalah sambutan penyampaikan teks. Atau juga upacara bendera, misalkan upacara di kantor masing-masing. Tidak semua orang bisa melakukan pidato langsung memberikan dengan sendirinya. Banyak juga yang secara terstruktur sudah dipersiapkan, dia tampil di podium hanya membacakan. Nah, seperti itu. Atau pembacaan teks proklamasi, itu termasuk juga. Termasuk adalah manuskrip, hanya membacakan, bukan menyampaikan pesan. Ya. Membacakan apa yang ada, yang dia buat, dia bacakan, tapi tidak menyampaikan apa yang dia ingin diberikan dari hati sendiri. Hanya semua secara tertulis. Tidak ada dalam benak pemikirannya, pengembangan retorikanya tidak ada, tapi
apa yang sudah tertulis, apa yang sudah di dalam teks itu yang dia bacakan. Itu intinya adalah manuskrip seperti itu. Boleh berhenti sebentar karena ada adzan. Kita berhenti sebentar ya. Baik, Bapak.
Baik, kita lanjut. Jadi untuk manuskrip ini biasa digunakan oleh tokoh-tokoh nasional ataupun para ilmuwan untuk melaporkan hasil penelitiannya. Nah, ini biasanya orang-orang yang kalangan intelektual banyak melakukan ini, melakukan penelitian tentang kajian-kajian apa yang harus dihadapi untuk mengembangkan bidang-bidang yang dia kuasai, seperti ini keluar ya malah. Bentar, ini malah error ini. Gus? Gus? Keluar sendiri, Gus? Banyak. Ini masih ada kan? Tuh. Oke. Maaf, nggak ada suaranya, Bapak. Gimana? Ada suaranya, ada dengar? Sudah ada, Bapak. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Maaf tadi agak ada gangguan sedikit banyak, sedikit banyak. Nah, saya lanjut ke manuskrip. Manuskrip itu biasa dipergunakan oleh tokoh-tokoh nasional maupun para ilmuwan untuk melakukan hasil penelitiannya dalam pertemuan ilmiah. Itu biasa dilakukan oleh beberapa kalangan tertentu yang memang untuk menyampaikan apa yang telah mereka lakukan secara tertulis. Nah, dalam siaran radio itu juga menggunakan manuskrip karena tidak kelihatan oleh pendengarnya. Jadi mereka bebas membacakan. Oh, siaran radio tidak diketahui oleh pendengarnya. Jadi mereka hanya langsung membacakan juga nggak masalah. Nah, manuskrip memiliki keuntungan yaitu kata demi kata dapat dipilih sebaik-baiknya sehingga dapat menyampaikan arti secara tepat dan gamblang ataupun jelas. Jadi manuskrip itu bisa disampaikan dengan sebaik-baiknya karena mereka sudah dipersiapkan, terstruktur, sudah dirancang sedemikian rupa sehingga kata-kata pun atau kalimat-kalimat sudah tersusun dengan baik. Pernyataannya dapat dihemat karena manuskrip dapat disusun kembali. Bila ada kesalahan, dia bisa koreksi lagi, jadi hemat, bisa sedemikian rupa, bisa lebih baik lagi. Nah, kepastian berbicara dapat dicapai karena kata-kata yang sudah dipersiapkan. Jadi lebih mudah, lebih mempersiapkan materi-materinya sudah dipersiapkan sehingga apa yang disampaikan itu dengan mudah karena mereka tinggal menyampaikannya dengan membacakan kalimat-kalimatnya. Hal ini menyimpang dari hal yang menyimpang, yang tidak sesuai akan terhindarkan oleh manuskrip tersebut. Dapat diterbitkan atau diperbanyak. Jadi naskah-naskah itu bisa diperbanyak. Nah, pertanyaan saya sekarang, ada nggak contoh yang dalam kehidupan kerjaan kalian atau dalam kehidupan masyarakat atau di lingkungan kalian yang melakukan seperti manuskrip ini? Seperti apa? Atau kalian mau menanggapi, silakan, tentang manuskrip ini. Monggo yang mau. Ini Mas Joy biasanya menanggapi nih, Mas Joy nggak kedengeran ini. Silakan yang mau nanggapin. Bapak Mauri mau, Pak? Monggo, Mbak Mauri. Kalau misalkan acara formal kayak wisuda gitu, Pak? Acara formal kayak wisuda, yang Iya. disampaikan apanya? Maksudnya seperti apa? Biasanya kan
kan kalau di acara wisuda gitu kan rektor ya Bapak atau pimpinan gitu kayak buat ngumumin pidato kelulusan gitu. Oh, pidato kelulusan itu sudah dipersiapkan. Biasanya yang lebih dipersiapkan lagi adalah yayasannya. Yayasan itu biasa udah dibacakan, sudah disiapkan. Tapi bisa juga rektor, kalau rektor bisa juga dia mempersiapkan atau dia menambahkan biasanya. Itu bisa sekali supaya tidak, biasanya rektor memang mendapatkan dari panitia data-data itu sehingga tinggal membacakan. Ya, bisa diterima, Mbak. Ada lagi? Mbak Mauri itu nama lengkapnya siapa? Mauri Medina, Bapak. Mauri Medina. Mauri Medina Syah Putri. Oh, iya, iya. Medina Syah Putri ya? Iya, Oke. benar, Bapak. Iya. Izin Bapak, Mbak Siap, Mauri siap. itu hari ini lagi semangat sekali Bapak. Jadi Wah, iya. kita pendengar juga semangat juga. Iya, emang lagi bagus ini. Emang sebaiknya seperti itu sih, harusnya lebih itu. Jadi apa yang kita sampaikan ini bisa saling tukar mendapat, hidup. Nah, saya kalau tatap muka di kelas biasanya saya samperin satu persatu. Kalau yang kira itu saya sampaikan satu persatu. Kalau kira-kira ada yang bengong-bengong saya samperin biasanya. Kalau Zoom ini kan nggak bisa nyamperin saya. Saya yang ada lihat juga paling fotonya aja yang ada. Tapi ini Mbak Mauri memang semangat banget. Terima kasih Mbak Mauri dan yang lain juga. Kemarin Mas Joy itu semangat banget. Alhamdulillah. Memang harus ada yang seperti itu. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Manuskrip. Kalau tidak kita lanjut. Ditunjuk dari aspek komunikasi, manuskrip mempunyai kerugian diantaranya. Komunikasi pendengar akan berkurang karena komunikatornya tidak berbicara secara langsung kepada pemonikan, jika hanya sebagai pendengar aja. Biasanya kalau gini pendengar itu ya ogah-ogahan karena nggak ada komunikasi tatap muka apa secara langsung, imbal baliknya tidak ada. Dia hanya mendengarkan apa yang disampaikan ya. Kalau di acara-acara itu kadang-kadang itu lagi ada yang suka seperti itu. Ada yang hafalan daftar teks itu kalau seperti tadi Mbak Mauri sampaikan acara wisuda ya, itu materinya sampaikan itu aja, paling daftar pesertanya berbeda, biasanya begitu. Nah, kita lanjut. Nah, komunikator tidak dapat melihat komunikan atau pendengar dengan baik sehingga kehilangan gerak dan sifat kaku. Jadi kalau dalam penyiaran radio mereka tidak bisa melihat komunikannya. Jadi komunikator bebas mulai, jadi dia mau ngapain bebas, mau menyampaikan bebas. Begitu juga hal-hal lain yang dia mau lakukan tidak diketahui oleh komunikannya. Feedback dari komunikan atau dari pendengarnya tidak dapat mengubah atau memperpendek maupun memperpanjang pesan. Jadi apa yang disampaikan oleh audiennya atau komunikannya terhadap komunikatornya tidak berpengaruh. Karena apapun yang disampaikan sudah terstruktur, sudah tinggal menyampaikan saja. Pembuatannya lebih lama dan hanya sekedar menyiapkan garis-garis besar atau outline saja. Nah, seperti tadi yang Mbak Mauri sampaikan bahwa sudah dipersiapkan oleh panitianya, Mbak. Nah, seperti itu. Nah, untuk menyusun atau mengurangi kekurangan-kekurangan tersebut, diterapkan penyusunan penyampaiannya seperti disusun garis besarnya terlebih dahulu, biasanya dirancang terlebih dulu. Apa sih poin-poin pokoknya nanti yang akan disampaikan gitu. Jadi kalau kalian mau membuat skripsi pun harus ada garisnya. Pertama, pendahuluan itu apa aja yang disampaikan. Kedua, kan, bab 1, bab 2, bab 3, apa saja yang disampaikan. Bab 4 apa, bab 5 apa. Nah, itu bab 5 itu sehingga penutup itu biasanya sudah dirancang poin-poin pokoknya, tinggal nanti mengembangkan apa dari poin-poin itu.
menggunakan gaya percakapan yang lebih formal, maksudnya lebih informal dan langsung. Membaca naskah diulang-ulang sambil membayangkan komunikannya. Bagaimana sih komunikannya apa gitu yang dibayangkan seperti itu. Untuk manuskrip bisa dipahami atau mungkin ada yang mau menambahkan, memberi tanggapan, monggo silakan. Manuskrip, kelemahan, kelebihannya. Kalau tidak, kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Tapi untuk manuskrip dulu, silakan kalau yang mau menanggapi kelemahan atau kelebihannya, monggo. Kalau tidak, kita baru lanjut. Tidak ada yang mau menanggapi, bisa diterima, bisa dipahami, atau tidak bisa memahami sama sekali. Mbak Mori bisa memahami? Sudah bisa, Bapak. Tidak bisa. Yang lainnya bisa memahami atau sebagai pendengar saja? Baik, kalau begitu saya lanjut ke yang ketiga. Memoriter, silakan dicari memoriter. Yaitu pesan ditulis kemudian diingat atau dihafal kata demi kata. Memoriter memungkinkan adanya ungkapan yang tepat, organisasi yang berencana, pemilihan bahasa yang teliti, gerak serta isyarat integrasi dengan uraian. Nah, maksudnya begini, manuskrip itu kita sudah dipersiapkan teksnya, lalu tapi dihafalkan. Poin-poinnya dihafalkan sehingga nanti penyampaiannya disampaikan tidak menggunakan teks, tapi sudah menghafalkan terlebih dahulu. Itu memoriter. Bedanya dengan yang kedua tadi. Kalau kedua tadi menyampaikan, kalau memoriter itu menghafalkan, baru menyampaikan. Menyampaikan secara langsung, kalau yang memoriter itu dihafalkan. Karena pesannya sudah tetap, maka tidak terjalin hubungan antara pesan dan pendengar. Memerlukan banyak waktu, persiapan, kurangnya adanya spontanitas, perhatian kata demi kata usaha untuk mengingat-ingat. Ini adalah dia si pelaku atau komunikator akan mengingat-ingat kata demi kata apa yang harus disampaikan. Dia harus menghafalkan kata demi kata. Nah, untuk memoriter ini, ada yang bisa memberi contoh, silakan. Silakan yang bisa memberi contoh kegiatan apa yang dilakukan dalam menyampaikan hal seperti ini. Memoriter adalah menghafal teks yang sudah tersusun kata demi kata, kemudian disampaikan kepada khalayaknya atau komunikannya. Syair atau lagu kali ya, Pak? Syair atau lagu. Kalau syair atau lagu itu tidak disampaikan, tapi itu musik ya. Ada masuknya tapi kurang tepat. Ada masuk tepat. Pembawa berita acara, Pak. Nah, pembawa berita acara. Pembawa berita acara biasanya dia akan membacakan dulu, dia menghafalkan atau ditutup. Ditutup baru dia menghafalkan tahapan demi tahapan. Itu bisa. Kemungkinan itu ada bisa. Atau mungkin dalam acara-acara tertentu yang dihafalkan. Dalam pengajian biasanya orang akan menghafalkan dulu kalimat-kalimat apa yang akan disampaikan. Ceramah-ceramah umum misalkan. Kalau kita lihat di ceramah, di khotbah-khotbah atau ceramah-ceramah, ada juga yang tidak menggunakan teks. Ada yang menggunakan teks, ada yang tidak menggunakan teks. Biasanya kalau yang sudah biasa menyampaikan, dia tidak menggunakan teks, tapi dia menghafalkan dari rumah. Poin demi poinnya akan dihafalkan, arahnya kemana, tujuannya kemana, sampai dari awal sampai akhir. Sehingga dia akan menyampaikan itu. Bisa juga itu dalam acara-acara khusus yang dia sampaikan, pidato-pidato khusus dia sampaikan memang sudah dipersiapkan, dia sudah hafalkan.
penyampai itu tidak mau membawa teks, tapi dia merasa yakin dia pengen untuk menjaga diri, dia akan menyampaikannya secara langsung. Tapi sebelumnya dia telah menghafal. Ada juga seperti itu. Yang tepat lagi tadi benar, penyiar itu juga bisa, mereka sudah menyampaikan, menghafalkan urutan demi urutannya, baru dia sampaikan. Bahaya muncul bila satu kata atau lebih itu hilang dari ingatan. Ini bisa mandek. Misalkan urutannya hilang, nanti dia akan mandek. Apa yang harus disampaikan kembali? Nah, itu bisa terjadi. Naskah harus ditulis dengan gaya ucapannya. Jadi, apa yang disampaikan harus terstruktur, sesuai dengan hafalan. Sebentar, ada yang masuk lagi. Untuk memoriter ini jelas sekali apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang diingat, apa yang dihafalkan. Mungkin ada 1-2 kalimat yang dia tidak ingat, itu sangat berbahaya, bisa mengganggu dari presentasi yang dilakukan. Nah, untuk memoriter ada yang memberi tanggapan atau memberi masukan atau memberi ulasan, silakan. Memberi contoh silakan juga, silakan memberi tanggapan untuk memoriter. Kalau kira-kira belum paham, silakan. Apa tanggapannya? Memori mau memberi masukan atau sudah paham? Yang lainnya silakan. Bisa dipahami untuk memoriter? Bapak, kalau misalkan peresmian gedung gitu itu masuk ke memoriter nggak? Apanya nih maksudnya? Kayak pidato untuk peresmian gedung gitu loh, kayak suatu proyek. Pidato peresmian gedung suatu proyek, tergantung. Kalau yang menyampaikan itu membawa teks, berarti bukan memoriter, tapi apa? Nah, kalau dia tidak membawa, dia sudah menghafalkan dulu ini terstruktur, oh nanti Bapak ini memberikan sambutan, ini sambutannya. Tapi si Bapak A misalkan memberi sambutan, dalam memberikan sambutan dia sudah menghafal dulu. Biasanya begini, kalau dia lancar, dia hafal benar, dia akan cepat menyampaikannya. Kalau hafal ya. Tapi begitu ada kalimat yang lupa, cek, dia akan mandek. Nah itu biasanya begitu. Itu bisa kalian perhatikan seperti itu. Kalau dia menyampaikan cepat, dia sudah hafal, memoriter. Tetapi begitu menyampaikan, kok dia berhenti jedet, dia mengingat lagi, ini memoriter. Karena memoriter begitu ada yang lupa dari ingatan, dari satu kata atau 2 atau lebih, itu biasanya akan terganggu. Apa yang disampaikan, dia berhenti, apa lagi tadi lupa. Menyampaikannya bisa berlompat, itu sangat berbahaya kalau memoriter. Jadi bukan terhadap kegiatannya, tapi bagaimana pola penyampaiannya, Mbak. Ya, yang disampaikan itu apa, bagaimana menyampaikannya. Itulah yang disampaikan memoriter seperti itu. Pesan yang sudah tersusun, dihafalkan, kalau biasanya dia lancar, dia akan cepat menyampaikannya, karena udah hafal. Tapi begitu ada kalimat yang berhenti di tengah, jadi dia akan berhenti, terganggu. Apa yang disampaikan akan, dia merasa bingung lagi, dia akan berhenti di situ, dia akan mengingat kembali apa yang dia harusnya. Baru kemudian teringat akan menyampaikan kembali. Itulah memoriter. Seperti itu Mbak Nadia. Mbak Mori, maksudnya Mbak Mori. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ya, ada lagi? Nah, kalau tidak ada lagi, kita lanjut ke extempor, yaitu jenis presentasi. Tolong nanti kalau sambil dibuka, dipelajari, dibaca-baca ya, kalau ada waktu ya. Kira-kira poin-poin pokoknya apa aja sih gitu loh. Jadi kalian nanti bisa membedakan, oh saya melakukan apa seperti itu. Karena kalian sudah bekerja semua, ya insya Allah akan menggunakan salah satu atau salah 2 di materi ini. Nah, lanjut keempat, extempor, yaitu jenis presentasi atau pidato yang paling baik dan paling sering dilakukan oleh komunikator yang mahir. Materi disiapkan sebelum atau sebelumnya sudah dipersiapkan berupa outline dan pokok-pokok
materi yang bahasanya pembicaranya sudah mengingat kita demi kata. Jadi materi sudah disampaikan, kata demi kata sudah diberikan, dipersiapkan. Nah, keuntungan ekstempor ini, komunikasi antara komunikator dan komunikan lebih baik karena ada pembicaraan secara langsung, sehingga pesan yang disampaikan dapat fleksibel untuk dirubah sesuai kebutuhan yang disajikan secara spontan. Nah, contohnya apa ekstempor ini? Silahkan dipahami ekstempor. Contohnya apa? Monggo, silahkan yang memberi tanggapan. Saya menyampaikan gini biar kita hidup ya, saling bisa memahami ya. Jangan kalau saya hanya menyampaikan saja, takutnya nanti kalian tidak paham, tidak ngerti apa yang dimaksud. Saya pengen kupas sedikit-sedikit demi sedikit, tapi kalian bisa memahami, itu intinya. Silakan kalau yang mau memahami tentang ekstempor, silakan. Contohnya seperti apa? Silakan. Ada yang kalau masih bingung, ekstempor masih bingung atau bisa dipahami? Bapak kalau misalkan acara sambutan kayak di seminar gitu, Pak? Acara sambutan kayak di seminar, maksudnya seperti apa? Kayak singkat gitu loh, Pak. Kayak selamat pagi semuanya gitu, dan para hadirin yang saya hormati gitu. Pokoknya kayak baru diminta buat bicara dadakan gitu loh, Pak. Oh, beda. Itu Beda ya? bukan ekstempor, beda. Itu bisa masuk ke memoriter. Oh, Bisa. oh iya. Kalau seminar, Pak? Seminar, Motor gitu seminar. Apanya seminar, apanya? Strukturnya? Jadi pembicara seminar atau motivatornya itu masuk gaya komunikasi presentasi ekstempor bukan? Ekstempor. Oh, maksudnya penyampaian seminar dalam acara seminar ya? Bisa, karena seminar itu nanti ada Betul, Pak. saling balas membalas atau tanya jawab antara komunikator dan komunikan. Yang lebih mudah lagi adalah perkuliahan kalian secara tatap muka. Ya, perkuliahan kita ini sebenarnya sudah melakukan ekstempor. Materi sudah dipersiapkan, kita bisa, cuma sayangnya kita tatap mukanya secara online ya, tapi lebih bagus lagi kalau kita tatap muka secara langsung, kita menyampaikan materi, kita tampilkan di podium. Biasanya kalau dengan InFocus kalau di kampus biasanya begitu, nanti itu bisa akan terjadi dialog. Kita juga di sini meskipun dengan Zoom, kita juga adakan dialog kan. Kita bisa menyampaikan apa yang kalian sampaikan ke saya bisa menyampaikan ke kalian, jadi bisa saling memberi masukan. Ini termasuk ekstempor. Kita yang mudah-mudah saja gitu kan. Tapi itu benar, seminar juga bisa masuk ekstempor karena di seminar itu ada waktu untuk saling tanya jawab biasanya, diberi peluang. Biasanya begitu. Atau bedah buku itu juga bisa. Kalau kalian pernah mendengar seorang pejabat terkait atau tokoh-tokoh tertentu membuat buku, biasanya sebelum diluncurkan dia akan membuka bedah buku namanya. Itu nanti dipresentasikan di muka umum, atau dilakukan tanya jawab untuk menerima masukan. Nah, ini termasuk ekstempor. Gimana? Bisa dipahami nggak maksudnya? Kalau guru itu ekstempor atau memoriter, Pak? Guru maksudnya apa? Guru memakai ini nggak? Slide nggak? Nah, oh iya, paling iya. Nah, kan bisa main. Tapi guru juga bisa membawa buku. Dia baca, dia menyampaikan. Nah, itu tanya jawab langsung. Nah, nanti di situ bisa diubah. Biasanya guru bisa memberi tulisan juga di papan tulis, biasanya kan menyampaikan bla 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 bla, itu juga sebagai pengganti. Tapi dia kalau dengan buku biasanya dia nulis dulu apa yang mau disampaikan materi. Di situ dia terjadi dialog. Tapi lebih tepat lagi yang karena kalau guru itu mempersiapkan diri dengan buku, materinya sudah persiapan, dia catat di papan, biasanya inti poin-poinnya itu bisa juga masuk ekstempor, karena sudah persiapkan. Nanti dan itu tanya jawabnya juga langsung antara murid dengan guru. Kalau muridnya aktif, kalau mahasiswa aktif, mahasiswa saya ini aktif, jadi ini termasuk ekstempor. Seperti itu contohnya, Mas. Jadi
tatap muka langsung, materi sudah dipersiapkan. Itu lebih bagus seperti itu. Cuma ada juga guru yang tidak mau tahu, dia yang penting nanti bacakan saja lah. Itu beda dengan extempor ya. Jadi kalau extempor sudah dipersiapkan dengan matang, dia lakukan presentasinya, pidatonya, lakukan tanya jawabnya atau dialog antara dua belah pihak, baik dari komunikator dan komunikan, selalu ada imbal balik secara langsung. Itu extempor, Mas. Bisa dimengerti atau masih bingung? Bisa, Pak. Bisa Bisa ya? dimengerti, Pak. Alhamdulillah. Bisa, Bapak. Oke. Kita lanjut untuk memilih topik dan tujuan. Sebelum presentasi dilakukan, biasanya kita harus terlebih dahulu mempersiapkan materi yang akan digunakan dan diharapkan oleh keinginan publik seperti apa. Kita pikirkan terlebih dahulu, kita persiapkan terlebih dahulu. Harus kita ketahui dan kita siapkan tentang topik apa yang ingin disampaikan dan tujuannya agar supaya pemaparan tersebut dapat tepat sasaran terhadap khalayaknya sesuai apa yang dikehendaki oleh khalayak secara umum yang dimana kita dalam menyampaikan presentasi tersebut untuk memilih topik itu. Nah, agar kita mampu mempengaruhi dan membuat daya tarik serta dapat mencapai tujuan informasi secara jelas. Jadi kita harus mempersiapkan materi, misalkan gini, kita berbicara dengan kalangan anak muda, berbeda dengan kita berbicara dengan kalangan orang tua. Biasanya di kalangan muda, dengan gaya-gaya bahasa anak muda. Nah, nggak tahu, kalian yang anak muda pasti tahu lah bagaimana bahasa anak muda kan. Kalau secara ini dengan bahasa gaulnya, bagaimana bahasa gaul anak muda, bagaimana di antara kalangan anak muda itu pembicara pasti bebas aktif. Tapi kalau di kalangan orang tua pasti ada, kalau orang Jawa bilang ego pekewo. Ngomongnya harus pelan, harus terstruktur, harus, kalau orang budaya timur ada istilah sopan santun kalau orang tua seperti itu. Nah, paham nggak maksudnya ini untuk memilih topik itu? Jadi kita tempatkan di mana? Kalau kita mau melakukan di presentasi untuk di tempat kalangan petani, berbeda kita akan menyampaikan materi untuk di tempat kalangan nelayan. Sama berbeda antara petani dan nelayan untuk materi yang akan disampaikan? Beda. Beda. Seperti apa kalau mau sampaikan ke petani apa, ke nelayan apa? Contohnya, perbedaannya di mana? Ya, Pak Mauri bisa sampaikan apa perbedaan kalau disampaikan ke petani seperti apa contohnya, kalau nelayan seperti apa, sehingga kita bisa memahami perbedaannya seperti apa. Yang lain bisa memberi gambaran, silakan kalau mau membantu menanggapi. Contoh, kalau di petani kita akan lebih banyak, biasanya akan lebih banyak menekankan pada titik bibit, pupuk, bagaimana penanganannya, ya kan? Tapi kalau di kalangan nelayan, alat, sarana prasarana, BBM, kanal penarikan, bagaimana menghasilkan dan bagaimana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, itu biasanya kan nelayan kan, bagaimana sih mendapatkan ikan dengan jaring yang baik, kita merusak lingkungan air di perairan misalkan kan. Kalau dengan pukat harimau akan merusak karena ikan-ikan kecil akan terbawa misalkan seperti itu. Tapi bagaimana nelayan ini mendapatkan hasil yang baik, setelah mendapatkan hasil yang baik, bagaimana dia bisa menjual dengan nilai jual yang baik. Biasanya kan cara penyampaiannya adalah materinya materi pokok seperti itu, bisa disampaikan. Perbedaannya adalah tentang apa yang akan dibawa, lingkungan di mana kita menyampaikan apa. Itu adalah pokoknya. Kita menyampaikan di lingkungan apa yang harus kita sampaikan sesuai dengan lingkungan itu. Itu intinya. Bisa dimengerti atau masih bingung untuk memilih topik ini? Di kalangan guru
menyampaikan topik berbeda dengan di kalangan guru. Ya. Kalau di kalangan guru menyampaikan topik tentang secara ilmiah bagaimana pola-pola penyampaian pendidikan itu berjalan dengan baik. Tapi kalau di kalangan buruh, bagaimana menyampaikan produk-produk itu lebih baik sehingga menghasilkan pendapatan-pendapatan yang lebih baik untuk para buruh itu. Contohnya seperti itu. Topik-topik yang disampaikan itu harus dipilih disesuaikan dengan lingkungannya atau disesuaikan dengan tempat di mana dia akan mempresentasikan. Jadi bisa dilakukan sebelum membuat itu bisa dilakukan terlebih dahulu analisa awal. Biasanya dilakukan dulu analisa awal. Saya mau melakukan presentasi di mana? Apa yang dikendaki oleh masyarakat sekitar itu sehingga apa materi yang harus kita angkat. Itu contohnya. Nah, begitu juga nanti ini yang harus kalian atau teman-teman ini nanti lakukan, pasti dilakukan, dan tidak mungkin lagi melakukan, dan pasti dilakukan, dalam melakukan penelitian untuk membuat karya ilmiah yang dinamakan skripsi. Tidak semua mahasiswa sama melakukannya. Mbak Mori melakukan penelitian tentang Pertamina misalkan, tapi Mas Satria melakukan penelitian tentang pertanian atau tentang musik anak muda. Itu pernah dilakukan mahasiswa saya, kakak senior kalian melakukan tentang musik. Itu berbeda melakukannya. Teori yang digunakan berbeda, cara melakukan penelitiannya pun berbeda, analisanya pun berbeda. Satu secara kuantitatif, satu secara kualitatif. Dia akan melakukan wawancara. Bagaimana musik dikemas dengan baik, bagaimana musik itu disukai oleh masyarakat, bagaimana kalangan apa yang menyukai itu, misalnya seperti itu. Dan berbeda dengan kalau Pertamina, bagaimana dia mempromosikan, bagaimana harga, bagaimana kepentingan masyarakat, berbeda seperti itu. Jadi pola-pola melakukannya bisa satu kuantitatif, satu kualitatif, bisa melakukan perbedaan-perbedaan. Tapi tujuannya adalah untuk kepentingan-kepentingan yang positif, yang baik, itu tujuannya. Bisa dimengerti ya untuk bagaimana memilih topik. Jadi tidak asal-asalan, tapi lebih baik analisa dulu sebelum kalian menentukan judul skripsi. Kalian analisa dulu. Saya mau melakukan penelitian apa? Bukan membuat judul dulu, tapi saya mau melakukan penelitian apa dan di mana. Baru nanti kira-kira apa yang akan diangkat. Nah. Ada Mbak Mori? Bisa memahami nggak? Yang lainnya bisa memahami nggak? Insya Allah bisa, Bapak. Jadi nanti, ini penting sekali. Jadi teman-teman tolong perhatikan, penting sekali. Biasanya jarang dosen mau memberikan seperti ini, ilmu penting nih. Seandainya nanti kalian mau melakukan penulisan skripsi, perhatikan, ini diingat benar dan itu pasti bermanfaat, insya Allah bermanfaat. Kalian perhatikan dulu, kalian mau melakukan penelitian apa, di mana, ya, penelitian apa, di mana. Lalu nanti kalian menemukan sebaiknya apa yang akan diangkat. Misalkan, oh saya mau melakukan penelitian di kampus. Ya, kampus kan berarti apa yang mau diangkat? Jumlah mahasiswa, bagaimana peningkatan jumlah mahasiswa misalkan. Nah, baru kalian membuat temanya. Bagaimana, misalkan strategi komunikasi. Sebentar, ada yang masuk, saya masuk ini. Saya kasih contoh ya. Misalkan kalian melakukan penelitian di kampus, berarti pangsanya adalah mahasiswa. Otomatis calon mahasiswa adalah jumlah mahasiswa misalkan. Nah, begini ini contoh aja. Nah, judulnya yang diangkat berarti karena kalian mengangkat jumlah mahasiswa, strategi komunikasi dalam meningkatkan jumlah mahasiswa baru tahun bla 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 di kampus A. Paham nggak maksudnya? Strategi komunikasi yang dilakukan kampus, kampus ABCD ini nama kampus, dari tahun ini untuk meningkatkan jumlah mahasiswa baru. Ini contoh. Itu nanti kalian bisa melakukan secara
kualitatif. Wawancara kepada pejabat terkait, bagaimana strategi yang dilakukan, apa aja yang dilakukan, bagaimana pola penjaringannya, berapa biaya dan lain sebagainya. Itu biasanya nanti dilakukan secara kualitatif. Contohnya saja itu bisa dimengerti ya kan? Katanya udah pada ngantuk ini, pulang kerja. Ya Mbak, pulang kerja ya, masih ngantuk ya, udah ngantuk ya. Oke, yang lainnya nanti silakan sambil dibaca-baca ya. Ini pendapat menurut Prof. Wayne Thompson, bagaimana sumber-sumber yang disampaikan, pengalaman pribadi, hobi, dan sebagainya bisa nanti dibaca-baca. Pengalaman pekerjaan bisa mempengaruhi pekerjaan, pelajaran sekolah atau kuliah itu juga bisa perlu diteliti lebih lanjut. Pendapat pribadi, peristiwa hangat yang pembicaraan publik ini adalah masalah abadi atau agama, ilasan dan lain sebagainya. Nanti silakan dibaca-baca, mudah-mudahan bisa mudah dipahami yang seperti itu. Saya akan menyampaikan pokok-pokoknya. Kriteria topik yang baik. Untuk menentukan topik yang baik perlu dipergunakan ukuran antara lain topik harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan komunikator sehingga akan lebih memahami daripada kalaiknya. Nah, topik sudah buka topik belum? Kriteria topik yang baik sudah dibuka belum Mbak Nadia? Mbak Mauri sudah buka? Topik, nah, silakan. Sudah, Bapak. Teman-teman yang lain. Nah, topik nomor 1. Topik harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan komunikator, bukan komunikan ini ya, ini komunikator, agar dapat memahami lebih daripada kalayanya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya gimana ini? Ayo silakan yang mau menanggapi. Topik harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan komunikator, sehingga akan lebih memahami daripada komunikannya atau kalayanya. Maksudnya gimana? Silakan. Mbak Mauri kerja di bidang apa? Mbak Mauri kerja di apa lagi? Travel ya? Iya, di travel umroh, Bapak. Travel umroh. Nah, tentunya kalau Mbak Mauri mau melakukan pidato, itu akan lebih lancar, lebih mudah kan, lebih memahami daripada saya misalkan, kalau Mbak Mauri mengangkat topik tentang tour and travel, umrah, ibadah, haji dan umroh. Mungkin akan lebih memahami. Sebagai komunikator, Mbak Mauri akan lebih mengerti itu daripada saya sebagai kalayaknya atau sebagai komunikannya. Maksudnya seperti itu Mbak Mauri. Atau seorang anggota TNI akan menyampaikan tentang struktur-struktur organisasi TNI, itu lebih mudah, lebih paham, menyampaikan tentang kinerja-kinerja TNI kepada masyarakat, sehingga dia lebih leluasa, lebih paham daripada masyarakat luas, yang tidak tahu menahu tentang bagaimana TNI itu bekerja, bagaimana TNI itu direkrut, sehingga dia bisa menjadi seorang pasukan atau seorang TNI yang handal. Mungkin dia akan lebih paham daripada masyarakat yang luas. Itu biasa Babinsa kan ada di TNI itu, Babinsa akan menyampaikan bagaimana TNI seperti itu. Jadi latar belakang yang diangkat lebih baik kalau itu sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh komunikatornya. Itu yang pertama. Yang kedua, topik harus menarik komunikan. Karena enak dan lancar untuk dibicarakan sehingga dapat menyentuh emosi diri dari khalayaknya. Jadi kalau yang diangkat, misalkan ini di masalah dunia pendidikan, di kalian di bidang di kampus, presentasi di kampus atau pidato di kampus, menyampaikan tentang bisnis atau menyampaikan tentang kegiatan-kegiatan pemerintah, kayaknya kurang tepat. Kenapa tidak menyampaikan dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa? Itu akan lebih tepat, lebih menarik. Itu yang nomor 2 ya, topik harus menarik oleh komunikannya. Atau seperti ini, menyampaikan
di kalangan presentasi calon pelanggannya, yaitu di pengajian-pengajian, bagaimana mempresentasikan tentang ibadah haji yang baik, ibadah umroh yang baik, bagaimana strategi yang dilakukan, akan disampaikan itu lebih enak, lebih diterima daripada menyampaikan itu di kalangan lain. Oh, tempat dugem kok menyampaikan itu, ya nggak masuk. Ya, nggak masuk. Oh, ternyata kalau di pengajian mungkin akan lebih masuk, karena itu sejalan, searah. Atau di masyarakat yang memang di lingkungannya sesuai dengan itu. Bagaimana program-program TNI untuk merekrut calon taruna, misalkan, dia akan mengekspos ke sekolahan-sekolahan. Itu akan lebih tepat daripada dia ekspos ke tempat-tempat kantor dunia kerja. Itu tidak tepat. Lebih tepat kalau dia ekspos ke sekolah-sekolahan kepada anak sekolah, karena dia calon taruna yang akan mendaftar pasti akan lebih banyak dari kalangan sekolah, seperti itu. Jadi sesuai dengan keinginan dari komunikannya, sesuai dengan minat-minat yang dikehendaki. Nah, contoh juga diselingi dengan hiburan, topik yang menarik disampaikan ke pihak. Kalau misalkan topik-topik untuk generasi tua disampaikan kepada generasi muda, pasti akan ditinggalkan, tidak sesuai. Tapi topik-topik generasi muda disampaikan ke generasi tua, itu juga banyak yang tidak mau terima. Karena apa? Beda alurnya, beda mekanisme dari generasi tua dan generasi muda, atau sekarang disebut dengan generasi Z, itu berbeda sekali dengan teknologi. Tapi generasi tua mungkin lebih dengan kaidah-kaidah dengan seni, kaidah-kaidah dengan hiburan, itu berbeda. Cara menyampaikan. Kalau misalkan orang tua disampaikan bagaimana musik-musik lama itu disampaikan, oh ternyata enak, mungkin akan lebih terima daripada musik-musik jazz yang diterima oleh kaum Gen Z sekarang, berbeda sekali. Pasti orang tua nggak mau menerima musik jazz itu, nggak sesuai di telinganya. Begitu juga contoh-contohnya seperti itu. Jadi topik yang diangkat harus menarik dengan komunikannya. Topik yang harus menarik dengan kalanya akan diperhatikan secara umum. Hal yang baru, eksotik, kompleks, dan lain sebagainya. Dan lebih banyak, biasanya kalau sekarang ini, banyak topik-topik yang disampaikan secara diselingi dengan secara humoris. Menunjukkan faedah nyata bagi khalayaknya. Jadi, coba di mana-mana sekarang, di media, di kalangan-kalangan artis, banyak sekarang yang terjun ke humoris, diberikan selingan-selingan humoris. Itu lebih membawa dampak kepada khalayaknya untuk membawa daya tarik tersendiri. Karena masyarakat kita sekarang banyak dengan memerlukan adanya hiburan-hiburan. Jenuh dengan pekerjaan, jenuh dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari, dia membutuhkan hiburan. Salah satunya yang mudah adalah hiburan-hiburan humoris. Banyak kalangan-kalangan muda atau Gen Z sekarang yang membuka dengan teknologi, mungkin membuka YouTube, membuka informasi apa, memainkan game, itu adalah bentuk-bentuk hiburan yang dia lakukan, menunjukkan faedah bagi khalayaknya. Yang keempat adalah topik harus sesuai dengan pengetahuan khalayak agar mudah dicerna oleh khalayak. Nah, kalau kalanya petani, ya, yang menyampaikan adalah orang yang memahami tentang industri pertanian, bagaimana struktur pertanian. Ini contoh-contoh yang harus dipahami. Kalau di dunia pertanian, jangan menyampaikan dengan teknologi-teknologi atau ilmuwan-ilmuwan yang menyampaikan, petani bingung. Tapi bagaimana dengan gaya-gaya orang yang memahami tentang industri pertanian? Itu akan disampaikan yang lebih tepat sasaran. Petani bisa menerima, karena bidangnya dia, yang mudah disampaikan, dan dia mengerti bagaimana dia menerapkannya. Dan yang kelima adalah harus terus terang, atau topik harus terang ruang lingkupnya, pembatasannya, sehingga tidak meluas ke mana-mana. Jadi sekilas apa yang disampaikan adalah topik itu terfokus pada materi apa yang sesuai dengan bidang-bidang yang disampaikannya. Tidak mengambil kemana-mana, tidak mengarah kemana-mana. Arah tujuan untuk memperjelas boleh, tapi tidak melebar ke hal-hal yang tidak sesuai dengan
bidangnya. Topik harus sesuai dengan waktu dan situasi. Kalau situasi dan waktunya lagi tenang, topik bisa menyampaikan. Tapi situasinya lagi nggak baik, janganlah menyampaikan topik-topik yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang dilakukan. Topik harus dapat ditunjang dengan bahan lain sehingga dapat menguatkan isi pesan. Bahan lain sebagai contoh, sebagai penguat. Ulasan-ulasan, contoh-contoh yang disampaikan harus dipertegas lagi bagaimana supaya ini bisa dipahami oleh audiennya. Yang erat kaitannya dengan topik atau judul adalah bila topik merupakan pokok bahasan yang akan diulas, maka judul adalah nama yang diberikan untuk pokok bahasan. Tadi sudah saya sampaikan ya, contohnya kalau kalian mau mengulas tentang kehidupan kampus, contohnya mahasiswa, jumlah mahasiswa, maka akan diangkat adalah bagaimana meningkatkan jumlah mahasiswa. Karena jurusannya komunikasi adalah bagaimana komunikasi yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah mahasiswa. Contoh itu adalah contoh-contoh yang bisa untuk mempertegas, untuk memperdalam pemahaman-pemahaman yang akan diterima. Tentunya harus yang relevan, proaktif, dan secara singkat dapat diterima dan mudah dipahami oleh khalayaknya atau audiennya. Sampai di sini ada yang tidak paham? Teman-teman ada yang mau memberi masukan atau sudah bisa dipahami? Insya Allah sudah bisa dipahami, Bapak. Insya Allah sudah bisa dipahami. Kalau saya sangat memahami banget karena kelihatannya tinggal 5 watt semua ini. Mbak Mauri kalau kelihatannya udah tinggal 5 watt, udah kedip-kedip. Ya sudah, kalau gitu teman-teman tolong nanti dibaca, diulas itu apa materi yang saya berikan, tolong dibaca. Kalau memang besok tidak ada yang belum paham, boleh tanyakan atau kita ulas lagi, nggak masalah. Tolong nanti absen seperti kemarin ya. Absenkan sendiri-sendiri, silakan ke WA grup. Siapa-siapa yang hadir silakan disampaikan, foto monggo dikirimkan. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Sementara Ya? cukup, Bapak. Sementara cukup. Aman. Aman ya? Kalau aman, Aman, kita cukup. Bapak. Aman. Nah, kita cukupkan sampai di sini gimana? Baik, boleh Baik, Pak. Bapak. Boleh. Iya. Kalau gitu, terima kasih teman-teman semua. Karena ya saya paham benar teman-teman ini orang kerja, saya juga melakukan seperti itu. D1 maupun D2 saya kerja sambil seperti kalian. Ya, terima kasih. Selamat beristirahat. Semoga besok kembali sehat untuk bekerja kembali. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih banyak, Terima kasih, Bapak. Pak. Sama-sama. Mbak Mauri, semangat sekali. Semangat, Kok Bapak. cepet banget? lagi Lu mode giliran on. giliran Giliran gue join cepet banget. lu emang orang gila, Merinda. Lu tuh orang gila, Mer. Orang udah mulai dari jam 6.15, lu bisa bilang cepet banget. Sin, ngana. Ngana Sin, ting. Tuh jam 6 malah tuh ngana Sin. Ting, boy. Istighfar Makanya gue ngana. rasa cepet banget. Istighfar ngana. Iya, astaga. Seneng saya lihat Mauri Medina itu, semangat itu. Enggak, gua pikir ya. Kirim nomor rekening. Ada Kirim ibu nomor saya tuh kalau saya ke kuliah tuh dimarahin. Kirim nomor rekeningnya ya. Gas. Boleh, Pak. THR ya, Pak. Ya ampun. Gue pikir kok tumben-tumbenan gue join kok jadi cepet banget, ternyata gue salah telat masuk jamnya. Sudahlah kalau gitu guys, bye. See you tomorrow. Tapi nggak ada tugas kan ya? Guys.